Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu karunia, kesehatan kita, umur panjang kita, sehingga dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita dengan mudah. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kelak kita di yaumil mahsyar akan mendapatkan curahan syafaat dari beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tema ataupun inti pembicaraan pada kesempatan kali ini, saya doakan semoga sobat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, serta akan senantiasa diberikan umur panjang dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara sholat. Ternyata hadirin sobatku yang dirahmati Allah, sholat ini selain kewajiban kita selaku kaum muslim, selain fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku mukmin, ternyata sholat dapat menyelamatkan seseorang mulai dari dunia kubur sampai akhirat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, selaku seorang muslim, kita diwajibkan untuk mendirikan perintah sholat ini. Dan sesungguhnya sholat inilah sebagai tiangnya agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islam ala khamsi syahadatan ala ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Agama Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan saum pada bulan Ramadan. Kelima hal di atas adalah asas Islam yang terbesar dan rukun yang tertinggi di dalam Islam. Agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang penyangga. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, dan 4 tiang yang lainnya adalah tiang-tiang sebagai pendukung pada setiap penjuru kemah tersebut. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang yang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin akan rubuh. Berdasarkan hadis di atas,
marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Benarkah kita telah menegakkan setiap tiangnya dengan sempurna? Kelima tiang dalam hadis di atas sangat penting sekali sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan urusan sholat ini. Mengingat bahwa masalah yang terpenting setelah iman adalah sholat, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat. Saya bertanya lagi, lalu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad. Itulah hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat penting sekali perkara yang mulia ini, perkara yang agung ini, perkara sholat ini. Tatkala kita masih berada di dunia saja, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar kepada kita bahwa sholat yang kita kerjakan dapat membentuk karakter manusia yang berakhlak, dapat membentuk akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sholat yang hari-hari kita kerjakan dapat mencegah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang keji, dan perbuatan-perbuatan yang mengandung kemungkaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang beritahukan kepada kita tentang kemuliaan sholat. Bagaimana tidak, orang yang melaksanakan sholat senantiasa dalam penjagaan Allah, orang yang melaksanakan sholat senantiasa dalam pengawasan Allah, orang yang melaksanakan sholat senantiasa dalam perlindungan Allah. Bagaimana dia tidak akan melaksanakan suatu kemungkaran-pemungkaran apabila hari-hari dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin dia akan melakukan perbuatan yang keji apabila hari-hari dia senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hari-hari dia akan berbuat kemaksiatan sementara hari-hari dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, sholat ini adalah satu bentuk untuk mendekatkan seorang hamba kepada Sang Khalik, akan mendekatkan manusia dengan Tuhannya. Karena orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang tersebut sedang sujud ketika melaksanakan sholat. Dengan demikian, apabila seorang hamba sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun akan tercurah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inuhu bisobri washolah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini langsung janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengerjakan sholat, akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagai semangat kita
untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Kita akan bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yarfa'u anhu dhiqal aish wa azabal qabri wa yu'tihi lahi kitabahu biyaminihi wa yamuzu ala sirati kalbar wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Yang keempat, melintasi sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 perkara yang ada di atas tadi sangatlah didambakan oleh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia di seluruh alam, yang mana akan dihilangkan kesempitan hidupnya. Ini adalah dambaan setiap insan, karena kehidupan yang singkat ini apabila diwarnai dengan kesempitan-kesimputan, maka kehidupan ini akan terasa pahit baginya. Namun tatkala kesempitan itu hilang dalam dirinya, maka dia akan merasa tenang dan nyaman. Itu hanya bisa didapatkan apabila seorang hamba, seorang muslim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Yang selanjutnya adalah diselamatkan dari azab kubur. Perkara kubur adalah perkara yang hak. Perkara yang kubur adalah perkara yang benar. Perkara kubur adalah perkara yang besar. Namun hal ini seringkali kita abaikan. Bagaimana di dalam kubur kita yang dalam kesendirian, kegelapan, sempit, di dalam dinding yang kokoh, penjara yang kuat. Maka tatkala apabila seorang hamba yang berdosa, maka hari-hari sampai hari kiamat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila seorang muslim yang melaksanakan perintah sholat ini, maka akan dihindarkan dari siksa kubur tersebut. Diberikan catatan amal melalui tangan kanannya, yang mana pada saat itu di hari hisab semua manusia mendambakan, semua manusia mengharapkan agar mendapatkan amal-amal yang dapat menyelamatkan dirinya. Ini bisa kita dapatkan melalui perintah sholat ini. Maka setiap hamba yang melaksanakan perintah sholat, maka akan mendapatkan catatan amal melalui tangan kanannya kelak pada hari kiamat. Selanjutnya adalah melintasi titian sirat secepat kilat. Perkara sirat ini adalah perkara yang dahsyat. Bagaimana tidak, satu jembatan yang di bawahnya bergejolak menyala daripada api neraka. Disitulah manusia akan digiring, akan melintasi titian sirat. Apabila ia selamat, maka akan mendapatkan kenikmatan, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila orang itu tidak selamat, maka akan celaka jatuh ke dalam jurang neraka. Yang mana dalam satu riwayat, sirat ini sejauh 1500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan dengan mendatar, 500 tahun dengan perjalanan mendaki, 500 tahun dengan perjalanan menurun. Itulah yang harus dilewati seorang hamba. Bahkan di bawahnya bergejolak api yang akan membakar dirinya. Nah, apabila seorang hamba melaksanakan perintah sholat, maka dia akan terselamat dari sirat. Yang kelima adalah masuk surga tanpa hisab. Terlebih-lebih tatkala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dihadapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia, hakim yang hak, kita akan diadili seadil-adilnya. Di sana kita disaksikan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang pernah hidup di permukaan bumi ini. Di sana semuanya akan melihat daripada kita ketika kita dihisab. Maka alangkah berdebarnya daripada jantung mereka. Betapa cemasnya, betapa gelisahnya, betapa ketakutannya tatkala kita hendak dihisab. Tetapi orang-orang yang melaksanakan sholat akan terhindar dari hisab, bahkan akan masuk surga tanpa hisab. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang melaksanakan sholat, kepada orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melaksanakan sholat, melatih dirinya selama 40 hari berturut-turut berjamaah di masjid tanpa ketinggalan takbiratul pertama bersama imam, maka pasti akan diberikan kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ah yudariku takbiratul ula kutiballahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq." Barang siapa sholat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Ini adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu kita upayakan dan kita usahakan untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, karena sholat ini adalah perintah Allah. Sholat akan menyelamatkan kita, terlebih sholat adalah tanda orang Islam sebagai tiangnya agama. Setelah itu hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, sholat juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Satu riwayat, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah satu buah pohon yang sangat rindang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memetik ranting daripada pohon tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggoyang-goyangkan ranting itu sampai daunnya berguguran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai para sahabatku, kenapa kalian tidak bertanya mengapa aku berbuat seperti ini?" Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti itu?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Inilah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat. Dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana ranting-ranting ini berguguran." Dan di dalam hal yang lain, kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, diibaratkan apabila di depan rumah kita ada sungai dan kita mandi dalam 1 hari 1 malam 5 kali, maka masih adakah kotoran yang melekat dari tubuh kita? Itulah perumpamaan sholat. Jadi sholat itu menggugurkan dosa-dosa kita, sampai-sampai diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mandi 5 kali di sungai yang mengalir, airnya jernih dan dalam. Bahkan diumpamakan oleh Nabi seperti daun-daun yang berguguran dari rantingnya.
Begitu besarnya perkara sholat ini, begitu penting dan dahsyatnya perkara sholat ini. Karena sholat ini adalah perintah yang istimewa, perkara yang bukan main-main lagi. Kalau perintah puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian perintah-perintah agama yang lainnya seperti baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah haji juga melalui diwahyukan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadirin sobatku, perkara sholat ini langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjemput, karena ini perintah yang istimewa, perintah yang penting, perintah yang mulia. Langsung Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjemput perintah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melewatkan, tidak ingin ketinggalan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka tentang perkara sholat. Satu seorang sahabat yang tertinggal nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan berupaya untuk mencari sahabat yang lainnya yang tatkala itu bersama Nabi, tatkala Nabi memberikan nasihat tentang perkara sholat, yaitu satu orang sahabat yang bernama Abu Muslim At-Taghlabi. Ia berkata, aku menemui Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ia berada di masjid. Aku berkata kepadanya, hai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang bercerita kepadaku mengenai dirimu, bahwa engkau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya, dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan sholat fardu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, dosa yang dipegang oleh kedua tangannya, dosa yang didengar oleh kedua telinganya, dosa yang dilihat oleh kedua matanya, dan kejahatan yang tersirat di dalam hatinya. Jawab Abu Umamah radhiyallahu anhu, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar berita itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Inilah semangat para sahabat. Satu hadis masalah sholat dikejar sampai kemanapun, sampai dia mendapatkan orang yang duduk bersama Nabi pada saat itu yang menceritakan tentang perkara agama, terutama perkara sholat. Benar-benar akan dicari, benar-benar tidak mau ketinggalan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sobatku sekalian, semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa menjadi semangat kita, motivasi kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, berniat dalam hati kita agar dalam kehidupan sehari-hari kita dihiasi dengan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Kita mengaku umat Islam, tapi kita sendirilah yang meruntuhkan agama dengan tidak menjalankan sholat.
Apabila kita mengaku dan merasa umat Islam, hendaknya kita tegakkan agama kita dengan cara melaksanakan perintah sholat. Selain daripada itu, sholat sebagai penyelamat kita di dunia dan akhirat. Dan sholat juga mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Begitulah daripada kehebatan sholat ini. Sholat yang hanya beberapa menit kita kerjakan, tapi dapat menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Sangat rugi sekali, hanya beberapa menit saja kita tinggalkan waktu kita untuk menuju yang kekal abadi. Untuk itu, selagi kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita gunakan umur kita dan kesempatan kita ini untuk melaksanakan sholat demi mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Hadirin sobatku, perjalanan kita masih panjang, perjalanan kita masih jauh. Kita hidup di dunia 80-90 tahun lamanya. Namun tatkala seseorang sudah meninggal dunia dan masuk ke liang lahat, itulah awal untuk menuju hidup yang kekal dan abadi. Tidak ada lagi hitungan tahun, 80 ataupun 90 tahun, itu adalah waktu yang sangat singkat. Ketahuilah para sahabatku, kebahagiaan, kesuksesan, kenikmatan di dunia hanyalah sementara, namun akhirat kekal untuk selama-lamanya. Mari kita raih perkara yang kekal ini. Sobatku sekalian, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tetapi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan menuju tempat yang hak, tempat yang sebenar-benarnya tempat, yaitu akhirat. Semoga dengan penjelasan-penjelasan ini kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia, keselamatan di kubur, dan akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.